Udah bilang mau, ternyata pas kamu lihat malah kamu nggak cocok sama rumahnya gitu, kata Mas Izan nih. Nah Hana dibilangin kayak gitu cuma ayalah ya, nggak apa-apa, yuklah kita tengok aja langsung yuk gitu katanya. Dah pergilah nih mereka tuh kan ke kota A lagi, ke rumah itu. Nah pada saat itu Hana masih ingat betul nih, tepatnya pada tanggal 26 Agustus 2013 Hana dan Mas Izan ini nggak langsung ke rumah itu, mereka menyewa sebuah hotel dulu lah gitu untuk beberapa hari sebelum akhirnya mereka ke rumah sana. Tujuannya memang selain mau ngeliat rumah tersebut ya mereka pengen sekalian liburan lah gitu. Dan menurut Hana kota A ini suasananya cukup ramai, banyak mall, ada gedung-gedung besar juga, meskipun ya masih jauh kali lah dari kata padat merayapnya kota Jakarta. Tapi pada saat itu Hana ini sangat menikmati perjalanan ke kota A itu bersama suaminya. Nah keesokan harinya, which is adalah di hari kedua mereka ada di kota A, di hari inilah mereka mau pergi ke rumah tersebut. Nah Mas Izan sama Hana udah siap-siap nih, udah sama-sama rapi nih mau menuju ke rumah yang ditawarin sama Pak Yono. Nah pada saat bersiap-siap untuk keluar dari hotel itu, entah kenapa Hana sama Mas Izan ini nggak banyak ngobrol kayak biasanya, dan entah kenapa juga jantung Hana ini terasa berdebar-debar kali pas mau melangkah keluar kamar hotel. Gak biasanya aku kayak gitu, Nat. Macam gak bisa digambarkan gitu loh deg-degannya, kata si Hana. Bukan kayak deg-degan macam kita deg-degan pengen ketemu pacar apa gebetan gitu kan, tidak. Tapi lebih ke cemas, tegang, dan bahkan tuh kayak cenderung takut. Nah kenapa bisa kayak gitu? Entah Hana aja nggak tahu, apalagi aku. Pokoknya nggak ngerti lah perasaan deg-degan aku waktu itu, Nat, kata si Hana nih. Dah lah tuh, tetap pergilah mereka ke sana kan. Nah selama perjalanan juga, Hana sama Mas Izan ini masih nggak ngobrol sama sekali. Mereka naik motor ya, by the way, nggak ngobrol. Entah waktu itu mungkin Mas Izannya terlalu fokus sama lalu lintas dan si Hana ini sibuk dengan dunianya sendiri. Dan FYI, ingat bagian sini ya, FYI, si Hana ini orangnya tuh memang suka melamun, Dia ini tipe orang-orang yang sewaktu-waktu ya udah suka ngelamun tanpa sebab aja. Dan bahkan dirinya sendiri pun nggak nyadari dia ini lagi lamunin apa gitu loh. Nah, pernah kalian kayak gitu kadang-kadang kan? Hana tuh kayak gitu. Jadi nggak ngobrol lah mereka sepanjang perjalanan tua. Udah lah tuh, nggak lama kemudian kan, Mas Izan pun membelokkanlah motor mereka masuk ke dalam sebuah jalan. Jalannya nggak sebesar jalan raya, tapi nggak terlalu kecil macam gang gitu, karena mobil dua arah pun masih bisa lewat. Pas sudah masuk ke jalan itu, Mas Izan mulailah melambatkan motornya. Udah masuk, langit perlahan-lahan mendung, Gak hitam ya, hanya perlahan kayak bergradasi dari terang jadi abu-abu suram. Nah mungkin cuma perasaan Hana aja, tapi kenyataannya memang kayak gitulah kondisi cuacanya. Ayah, kata gitu kan, kayak mau hujan lah nih ya, kata Hana sambil nengok ke arah langit kan, kayak mau hujan lah ya. Nah belum sempat Mas Izan menjawab pertanyaannya si Hana ini langsung diturunkan pandangannya, kan ngadap lagi ke depan. Nah pada saat ngadap ke depan ini, dengan jelas Hana melihat ada dua gadis belia dan ada juga dua anak laki-laki kayak usia-usia TK itulah. Wajah mereka bule, wajah orang asing, berjalan nih berpapasan sama motor yang memang lagi jalan melambat tuh, berpapasan. Nah mereka depan nih kan, jalan set orang-orangnya yang bule-bule itu. Aku masih ingat betul gimana wajah mereka, baju mereka, senyuman mereka. Dan pada saat itu Hana sendiri yakin kalau senyuman mereka itu memang ditujukan buat aku.